Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk di dalam renungan tengah minggu pada bulan Mei ini dengan tema Roh Kudus. Bulan Mei adalah tema Roh Kudus, baik dalam kebaktian juga dalam renungan. Dan malam hari ini saya akan bicara mengenai Roh Kudus. Kita akan berdoa sebelum kita mulai. Bapa dalam surga, kami datang padamu malam ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang kau berikan bagi kami Tuhan untuk dapat belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Roh Kudus urapan di dalam pemberitaan firman-Mu malam ini agar itu boleh menjadi berkat, menjadi rema, pengertian dan pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebagaimana kita sudah mendengar bahwa renungan tengah minggu ini saya akan bicara mengenai Roh Kudus, baik di dalam kebaktian maupun dalam di renungan setiap hari Rebo. Tema kita Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Kristen atau sebagai anak-anak Tuhan, entah ada yang sudah lama berapa tahun atau yang masih baru, kita sebagai orang Kristen, apakah kita mengenal atau mengerti atau mengetahui siapakah itu Roh Kudus? Kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti sungguh, mengetahui siapa sebenarnya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Ya, kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama dan kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Demikianlah saudara. Selanjutnya ada di dalam ayat-ayat berikutnya akan diterangkan dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6 dan hari yang ke-7 Allah itu beristirahat. Jadi di sini kita mengenal bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Roh Kudus ini yang menciptakan langit dan bumi. Alam semesta ini diciptakan oleh Roh Kudus, ya, oleh Allah. Allah itu bukan hanya satu, tapi Allah ini Tritunggal. Mereka semua itu adalah Allah. Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Mereka semua jadi satu dan di dalam satu. Misalnya begini, ada matahari. Matahari kita bisa lihat bentuknya bundar di atas, di langit. Dan kita bisa merasakan sinarnya, panasnya, sehingga kita bisa merasa panas. Dan terangnya, sinar, panas, dan bentuknya, itulah matahari. Kalau matahari tidak ada panasnya, itu namanya bukan matahari. Kalau cuma ada panasnya, tidak ada bentuk dan lainnya, bukan matahari. Sebab itu tiga di dalam satu. Sama juga seperti Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah Allah yang Esa, Trinitas. Begitu juga dengan kita manusia. Kita hidup di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau kita sebagai manusia hanya ada tubuhnya saja, tidak ada rohnya, tidak ada kehidupannya, maka itu bukan manusia. Ya saudara, itu bangkai atau mayat. Begitulah keadaannya. Jadi kita mesti mengerti siapa itu sebenarnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya ini bersatu dan menjadikan alam semesta ini. Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, mereka yang menciptakan semua alam semesta ini. Dan itulah poin yang pertama. Dan poin yang kedua, kita tahu tadi Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya dari permulaan, ya, bumi ini kosong dan tidak ada apa-apa, kosong dan gelap adanya.
Lalu roh Allah, yaitu Roh Kudus, berlayang-layang di atas permukaan air itu. Setelah itu Allah berkata, hendaklah ada terang dan gelap. Maka terang dan gelap itu jadi. Itulah hari yang pertama. Hari yang kedua, Tuhan berfirman, hendaklah ada bentangan yang bernama langit. Ya, lalu jadilah sampai selanjutnya. Itulah poin yang pertama yang kita mau mengerti. Lalu poin yang kedua, di dalam buku Efesus memberitakan, Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi di sini kita lihat bahwa Roh Kudus itu adalah pencipta langit dan bumi. Dan bagi kita orang-orang percaya atau umat Tuhan, orang kudus Tuhan, kita mendengar Roh Kudus oleh karena kita mendengar Injil keselamatan yang diberitakan. Setelah kita mendengar Injil keselamatan, kita percaya kepada Tuhan dan kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka setelah kita selamat menjadi anak Tuhan, kita diberikan cap, kita diberi meterai, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah milik Tuhan, kita adalah anak angkat Allah. Sebab itu Roh Kudus itu yang mengecap, ya, kita menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara, begitu kita selamat, begitu kita menyerahkan hati dan hidup kita dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ini diangkat menjadi milik Kristus. Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita dijadikan milik Allah. Jadi saudara, kita ini anak-anak Tuhan, orang yang sudah percaya, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita adalah milik Allah dan Roh Kudus yang menjamin hidup kita. Ya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan jaminan keselamatan, jaminan perlindungan, jaminan pertolongan, jaminan kesembuhan, jaminan segalanya. Tetapi yang lebih indah lagi, jaminan buat kehidupan kita kemudian hari. Setelah Tuhan angkat kita pulang ke surga, nanti kita diberikan segala janji-janji Tuhan melalui di dalam surga ini karena kita sudah menjadi milik Kristus. Lalu itulah poin yang kedua. Lalu yang ketiga, Roh Kudus, yaitu tadi yang pertama Roh Kudus sebagai pencipta, yang kedua Roh Kudus adalah meterai bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam hidup kita, dalam hati kita, saudara, begitu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Tuhan memberi kita Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam hati setiap orang yang percaya dan sungguh-sungguh sudah selamat, ditebus oleh Yesus. Jadi memang kita sudah ada Roh Kudus. Ada beberapa golongan atau gereja yang kurang mementingkan pencurahan Roh Kudus. Ya saudara, sebab alasan mereka yaitu bahwa setelah kita bertobat, kita diselamatkan, Tuhan memberikan cap kepada kita, yaitu Roh Kudus ada di dalam hati dan hidup kita. Itu benar. Tapi saudara, selanjutnya yang Tuhan mau yaitu maksudnya pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Dan siapakah Roh Kudus itu? Yang pertama tadi pertanyaannya. Roh Kudus adalah, kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 26, Roh Kudus mempunyai kepribadiannya sendiri. Dan Roh Kudus itu adalah sebagai penghibur. Kalau kita membaca dalam kitab Yohanes pasal 14 tadi, Yohanes pasal 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dalam dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, setelah Yesus disalib, dia bangkit dari kematian dan dia harus kembali ke Bapa, yaitu ke dalam surga.
Tapi sebelum dia kembali, dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa mereka itu akan diberikan Roh Kudus, akan diberi kuasa ke dalam hidup anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan ini, yaitu Roh Kudus itu sebagai roh penghibur. Di sini Yesus berkata, tapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus itu diutuskan untuk menolong anak-anak Tuhan, menolong orang-orang yang percaya, orang yang sudah menjadi milik Kristus. Mereka akan ditolong oleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus adalah penghibur. Dia yang menghiburkan. Seperti di dalam dunia ini, saudara, tidak ada suatu yang tidak ada suatu yang kekal. Ya. Kita semua manusia, baik orang Kristen ataupun yang tidak, semua manusia tidak pernah mengalami hidup yang lancar dari lahir sampai akhir hidupnya. Tapi dunia ini adalah, di dalam dunia ini manusia itu menghadapi segala macam dan mengalami segala pengalaman-pengalaman di dalam hidupnya. Dan dunia ini bukanlah Firdaus. Ada suatu nyanyian berkata, jadi dunia ini banyak kali kesusahan dan banyak percobaan dan kuasa-kuasa kegelapan. Sebab itu Tuhan Yesus berkata ini, sebelum dia naik ke sorga, dia pesan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara, Tuhan tahu bahwa di dunia ini adalah banyak roh kegelapan. Ini di seluruh alam ini adalah roh kegelapan. Dan kita hidup dikelilingi oleh roh-roh jahat. Kita tidak bisa hidup benar, atau kita tidak bisa hidup menjadi orang benar, orang baik dengan kekuatan kita sendiri. Hati kita mau, keinginan kita mau menjadi orang jujur, menjadi orang pintar, menjadi orang baik, menjadi orang yang sukses dan sebagainya. Tetapi tubuh kita tidak sanggup, kita tidak mempunyai kuasa, kita tidak berdaya karena kita ini manusia. Kekuasaan manusia itu sangat-sangat terbatas, saudara. Tapi yang memberikan kita kekuatan sebagai anak-anak Tuhan untuk melewati masalah-masalah yang sukar, dalam keadaan yang duka cita, Tuhan memberikan kita penghiburan. Tuhan Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Dia yang akan menolong kita sehingga kita bisa menang menghadapi masalah-masalah dalam percobaan ini. Nah, itulah Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus yaitu seorang penghibur. Ada kalanya, saudara, kita mau berjalan yang benar, kita melakukan yang benar, disalah mengerti oleh orang lain, sehingga kita mendapat seolah-olah kekecewaan dalam hidup kita. Kita punya pikiran atau rancangan, niat hati kita mau menangkan jiwa atau mau berbuat apa yang baik, yang benar, tetapi ada kalanya tidak berhasil, sehingga kita merasa berduka cita, kita merasa susah. Kenapa ya orang baik kok selalu ditindas, orang baik kok selalu diabaikan dan sebagainya. Dan pada waktu itu kita ingat Roh Kudus. Roh Kudus bisa menolong, ya, dalam kekecewaan, dalam kesusahan, dalam keadaan kesedihan, atau seolah-olah dihina, disingkirkan orang. Kita datang pada Roh Kudus, minta kepada Dia. Tuhan Roh Kudus adalah seorang penolong yang berkuasa. Ini suatu kesaksian. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 20 tahun lalu, saya pergi ke luar negeri. Lalu saya tinggal saya dengan suami tinggal di teman saya. Lalu satu hari mereka bawa kita ke rumah temannya, ya. Lalu dia bawa kita ke sana, nggak tahu ini yang punya rumah itu seorang bapak yang masih muda, punya anak 3. Dia mendadak itu, tiba-tiba dia mendengar ibunya jatuh dan meninggal. Lalu setelah ditanya keadaannya, karena ibu ini sepertinya dia kaget atau dia shock begitu mendengar anaknya keadaannya seperti ini sekarang. Jadi ibunya kecewa lah begitu.
Begitu ibu ini kecewa, jadi dia begitu banyak mikir, jatuh dan meninggal. Jadi si anak ini dia pikir bahwa oleh karena oleh karena kepercayaan dia, sekarang dia ikut kepada Tuhan, jadi mamanya jadi meninggal. Begitu jadi dia memikir terus, dia merasa kecewa, dia merasa salah, dan perasaannya sangat menekan, dan sehingga dia mengalami suatu depresi yang berat. Sampai 3 bulan dia tidak bisa bekerja, dia meninggalkan pekerjaannya di rumah, dia murung, makan tidak suka dan tidak mau keluar, tidak mau banyak bicara. Begitu ini bapak sangat-sangat depresi. Tapi Tuhan itu Maha tahu ya. Kami ini dari luar negeri ke negeri yang lain. Waktu kami datang di situ, ini yang punya rumah bawa ke tempat itu. Lalu saya sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, saya beri hiburan sama dia, saya bersaksi, saya ngomong sama dia, sama bicara sama dia. Lalu pada akhirnya saya doa, saya tumpang tangan. Orang ini menangis keras-keras seperti anak kecil, nangis. Kira-kira hampir 1 jam, ya. Dan setelah itu kita udah berdoa, amin. Saudara tahu apa? Itu seperti itu seperti batu es yang lumer pada saat itu, luntur semua. Dia nggak murung lagi, dia bisa ketawa, dia bisa bangkit lagi, dia senang, bebannya, kesusahan, tindasan hilang sama sekali. Itu kuasa Roh Kudus. Saudara, ini kuasa Roh Kudus yang pimpin kita ke sana. Itulah yang dinamakan ini adalah Roh Penolong. Dia menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Setelah itu, setelah kita doakan, amin, dan dia sudah mulai bangkit lagi, semangat lagi, total bebas. Dia sembuh, besokannya dia kembali ke gereja. Puji Tuhan. Saudara, ini sebetulnya kita tidak masuk akal ya, dari jauh-jauh Tuhan kirim, nggak taunya ada seorang yang perlu pelepasan. Saya nggak merasa diri saya hebat, pintar, apa tidak, tetapi semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Itulah yang menolong sehingga keluarga ini mereka jadi hidup berbahagia lagi, dan mereka bersama-sama lagi bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ini hanya salah satu contoh. Inilah pekerjaan Roh Kudus dan perbuatan Roh Kudus. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran kita membaca di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ini roh kebenaran, itu Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, tidak ada kebohongan di dalamnya. Roh kebenaran adalah sumber kebenaran. Dia akan membimbing anak-anak Tuhan, dia akan membimbing orang yang percaya, anak tebusan Allah, kepada segala jalan yang benar. Saudara, kita manusia, ada kalanya kita dicobai ya oleh iblis. Misalnya kita punya teman, ya kita lagi enak-enak jalan-jalan, akhirnya dia membawa kita ke tempat-tempat yang tidak baik. Kita sebagai anak Tuhan, itu roh kebenaran, Roh Kudus selalu membimbing kita. Dia mengatur hidup kita, dia mengingatkan dan menegur kita. Saudara, Roh Kudus pasti akan menegur kita sehingga kita sadar bahwa itu tidak benar, itu tidak baik. Jadi roh kebenaran inilah yang membawa kita kepada kebenaran, jalan kebenaran. Roh Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah roh Allah. Allah itu suci, Allah itu benar, Allah itu kudus adanya. Sebab itu Roh Kudus, roh Allah ini akan membimbing setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan ke dalam jalan yang benar. Saudara,
Kalau kita bilang ya kita ke gereja tiap minggu, rajin itu ini, tapi kita masih hidup tidak benar, hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, perbuatan kita, perkataan kita tidak benar, itu kita harus bertanya. Kita harus koreksi, introspeksi diri kita, apakah kita ini ada di dalam jalan kebenaran? Karena Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa membawa kita ke dalam surga sekalipun kita tiap hari tinggal di gereja, berdoa di gereja. Kalau kita tidak benar, kalau hidup kita tidak benar, tidak disucikan oleh darah Yesus, tidak ada Roh Kudus di dalam kita, saudara, kita itu tidak benar. Sebab itu satu hal yang kita perbuat yaitu bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun apapun yang kita lakukan, ya, segala kesalahan, kejahatan kita minta ampun sama Tuhan. Dan firman Tuhan bilang Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita dan mengaku dosa kita, maka Allah itu setiawan dan adil, Dia akan mengampuni kita dari segala kesalahan kita. Itulah saudara. Jadi kalau kita salah, kita merasa salah, ditegur oleh Roh Kudus, sebaiknya kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Sebab Dia akan membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Hidup benar itu lebih enak, ya. Kita nggak merasa takut dituduh, nggak merasa takut bayangan sendiri, kesalahan dan sebagainya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup berbahagia. Kita ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi kalau jalan kita bengkak-bengkok, itu kita harus datang pada Tuhan. Minta Roh Kudus yang tolong pimpin kita, supaya Tuhan membawa kita kepada jalan-jalan dan kehendak-Nya. Itulah Roh Kudus dan Roh kebenaran. Dan ada lagi tadi, yaitu Roh penolong. Ini Roh penolong. Seperti saya katakan tadi, saudara, Roh penolong ini kita sangat membutuhkan Dia. Kita perlu, apalagi zaman-zaman sekarang, saudara. Zaman akhir ini firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa pada akhir zaman kita hidup di dalam zaman yang sukar dan sulit. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempertahankan iman kita. Kita harus mempertahankan kehidupan kekristenan kita sebagaimana yang Tuhan mau. Yaitu kita perlu Roh Kudus. Kita tidak bisa hidup benar tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus. Sebab itu kita perlu bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita perlu memberikan hati kita, membuka hati kita kepada Tuhan. Biar Roh Kudus itu menguasai hati dan hidup kita. Supaya Roh Kudus itu memimpin kita, bahkan Dia yang mengatur setiap langkah kita. Supaya jangan kita berbuat dosa kepada Tuhan. Penolong yang lain, Dia sangat membantu kita dalam keadaan kepepet. Kita berseru, ya Tuhan tolong, atau Roh Kudus, Dia akan datang, Dia dengar, Dia akan menolong pada kita. Saudara, banyak kesaksian dalam hidup saya, banyak yang Tuhan tolong. Banyak saya tidak dapat mengucapkan semuanya. Beberapa minggu yang lalu, kira-kira 3 minggu lalu, saudara, jam 3 pagi apa kira-kira, saya masih tidur begitu, tiba-tiba hati saya berdebar, lalu seperti dibangunin gitu. Ada kekhawatiran, kebimbangan, sampai saya begitu takut, jadi bagaimana. Lalu apa saudara? Saya hanya berseru, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong. Jamah hati saya beri ketenangan, Roh Kudus. Saya hanya ucapkan Roh Kudus tolong. Saudara tahu apa jadi? Seperti ada orang yang usap-usap saya gitu. Tidak berapa lama lagi saya udah ngorok, saya udah gak tahu lagi. Akhirnya bangun jam 7 lebih gitu. Tuhan Yesus sudah tolong, itulah penolong. Ini hanya sedikit saja yang saya uraikan, tapi masih banyak hal-hal yang ditolong, yang dilakukan oleh Roh Kudus. Sebab itu saudara, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Kita sangat mendambakan itu Roh Kudus datang dalam hati kita. Seperti ini yang tadi saya bacakan tadi, itulah kata-kata Yesus, janji Tuhan Yesus sebelum Dia berangkat ke surga. Dan Tuhan Yesus sudah pesan pada murid-muridnya,
kamu tinggal di Yerusalem. Bahkan ayat itu bilang Yesus melarang murid-muridnya waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Yesus melarang murid-muridnya itu untuk kembali ke rumah, ke tempat mereka masing-masing. Tetapi mereka harus tinggal di Yerusalem, di loteng Yerusalem, di mana mereka tinggal bersama-sama. Dan mereka harus menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan selama itu 10 hari mereka menantikan kedatangan Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Bapa akan mengirim Roh Kudus itu kepada kamu, yaitu Roh kebenaran, penolong yang setia, Allah yang amat baik, Allah yang maha kuasa, dan Dia Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi ini. Saudara, pada zaman sekarang ini kita perlu sekali hidup dekat sama Tuhan. Kita cuma punya pikiran, punya keinginan, kerinduan untuk hidup dekat. Tetapi kita tidak bisa melakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Saudara, waktu kita mulai mau hidup benar, tiba-tiba ada percobaan, ada gangguan dari sana sini. Tapi kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, Dia akan mempertahankan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan hati yang tetap teguh, terarah, fokus kepada Tuhan. Dan Roh Kudus yang itu melindungi kita dari segala kejahatan dan sebagainya. Sebab itu saudara, Tuhan janji untuk memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan setelah Dia naik ke surga 10 hari, lalu Tuhan kirim Roh Kudus. Kita bisa melihat di dalam kitab Kisah Rasul-Rasul mulai pasal 1 sampai ayat kemudian. Dan Rasul-Rasul 1 atau Kisah pasal 1 ayat 8 berkata, kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya, kita harus mementingkan dan mendambakan itu kuasa Roh Kudus. Dia yang akan membimbing kita supaya jangan salah ngomong. Ada kalanya kita waktu bersama-sama, kita kecerucutan ngomong, kelepasan ngomong, sehingga mungkin ada orang yang menjadi kecewa. Saudara, mungkin juga ada kata-kata atau perbuatan lain yang mengecewakan orang. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kita, Dia akan mengingatkan kita. Sehingga kita bereskan semua. Sehingga kita tidak mempunyai pahit hati atau sakit hati antara satu sama yang lain. Itulah Roh Kudus. Ini hanya sebagian kecil. Tapi banyak hal-hal yang dilakukan oleh Roh Kudus. Itulah yang diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan, orang Kristen yang percaya sama Tuhan. Saudara, dan Roh Kudus akan menolong kita hidup di dalam Dia, sehingga kita berhasil tetap. Walaupun dunia makin hari makin jahat, kita khawatir akan anak-anak kita takut keadaan itu dan ini, tetapi ingat, seorang penolong yang lain, yaitu Yesus, Roh Kudus itu. Kita andalkan semua ketakutan, kebimbangan kita serahkan. Kita minta Roh Kudus tolong kita, sehingga anak-anak kita juga dipimpin oleh Tuhan, sebab Roh Kudus yang menaungi mereka dan memberkati. Inilah mengenai Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Sebab itu saudara, saya anjurkan, saya himbau supaya saudara itu punya hati yang rindu untuk mendapat Roh Kudus. Roh Kudus itu amat baik. Dialah Roh penghibur, Roh kebenaran, dan Roh Allah sendiri. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Sebab Roh Allah itu, Roh Kudus akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya, demikianlah sekilas firman Tuhan yang diberitakan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah memberikan pada kami hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengar mengenai Roh Allah, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus, Engkaulah Roh Allah yang membawa kami kepada jalan yang benar. Roh Kudus yang akan membimbing kami kepada kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang akan menolong kami Tuhan untuk selalu hidup dekat kepada
Engkau Tuhan. Roh Kudus, Engkau tolong kami supaya kami juga boleh hidup kami bermanfaat bagi orang lain yang di dalam kesusahan. Kami mau berdoa bagi teman-teman kami yang tertindas, mereka yang sakit, mereka yang patah semangat dan sebagainya. Biar Roh Kudus sendiri yang tolong mereka. Pimpin hidup kami selalu Tuhan setiap hari. Roh Kudus ada di dalam kami dan Tuhan yang menjadi penolong kami. Terima kasih Roh Kudus untuk semuanya. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat, kami naikkan semua doa kami malam ini. Haleluya. Amin.